kebetulan saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak harus mewawancarai dua kepala sekolah, salah satunya dari sekolah sendiri. Ada beberapa pertanyaan seputar pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang membuat ada dilema gitu, dilema etika ataupun rujukan moral. Kita langsung saja Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terutama kalau misalnya dilema etika, kadang-kadang keputusan itu bertolak belakang dengan pikiran. Di sisi lain kita harus memutuskan hal tersebut dengan tegas, tapi di sisi lain juga kita harus bijak. Kembali lagi ke pikiran. Seperti contohnya kasus guru, kasus siswa. Kasus guru misalnya guru baru belum begitu menguasai misalnya teknik-teknik pembelajaran PBM, tapi kita tidak bisa sekonyong-konyong mengganti guru tersebut dengan guru yang baru. Justru ada tugas kepala sekolah yang harus membina guru tersebut. Minimal guru tersebut bisa sejajar dengan guru-guru yang lain, ya dengan cara memberikan motivasi terus supaya guru tersebut bisa meningkatkan tensinya, mendorong, mendukung dengan cara mengharuskan ikut seminar, workshop seperti itu yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dirinya, seperti pengembangan diri guru yang lainnya yang berhubungan dengan kemampuan di dalam pengolahan nilai. Kan masih banyak guru yang belum paham, terutama guru baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, guru tersebut seperti tadi tidak bisa begitu saja diganti, karena mengganti guru itu memerlukan proses seleksi lagi yang sulit. Jadi daripada mengganti guru yang baru, misalnya guru yang kurang menguasai, dengan cara memberi pembinaan. Yang kedua, kesiswaan. Jadi yang tadi itu, kalau dilemanya kita kan harus tegas. Ya. Udah ganti aja. Ya. Tidak bisa seperti itu kan, kita juga punya etika, punya nurani, kan tidak enak. Nah, seperti itulah bagaimana menyeimbangkan, sisi lain harus tegas, yang kedua harus bijak. Melihat situasi di guru itu sendiri. Ya, mungkin guru tersebut membutuhkan. Jadi kita juga harus, aturan harus ditegakkan. Ya saling guru belajar, kita tetap memberi dorongan terus. Yang kedua, kesiswaan. Misalnya ada siswa yang dua misalnya tidak bisa sekolah. Menurut aturan kan ada peringatan ke 1, 2, 3. Kalau dia tidak sekolah terus, udah keluarin aja kan, gampang, tidak pusing. Tapi di sisi lain kita sebagai pendidik harus, justru kalau anak yang seperti itu harus mendapatkan perhatian yang lebih, ya, merubah mendidik, memberikan perhatian itu tidak semudah membalikkan belakangnya. Nah kadang ada yang gampang anak itu, ada yang sulit mengerti. Itu kita harus bijaksana, di samping juga kita harus tegas. Jadi karakter setiap siswa itu memang dari kita melihat dari karakter anak itu. Mungkin ditelusuri anak tersebut kenapa jarang sekolah, ada kaitannya dengan di rumah misalnya, hubungan orang tua kurang, untuk sekolah. Tugas kita lah memberikan motivasi supaya semangat. Bagus aja. Jadi
kalau dari segi guru dilemanya mungkin dari satu sisi dia profesional ya, profesional, dari sisi profesionalismenya masih harus ditingkatkan. Dari siswa satu sisi dia harus belajar, dari sisi lain dia tidak sekolah, dia ada pertimbangan. Selanjutnya, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi seperti tadi, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi contohnya yang kasus guru tadi, itu kan istilahnya antara benar dan benar ya Pak ya kasusnya. Dia benar, guru harus diperjuangkan. Jadi satu sisi lagi dia kan harus ditingkatkan kompetensi. Ya. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Seperti yang tadi kita yang pertama harus tegas, yang kedua dalam mengambil keputusan, yang kedua harus pakai hati nurani. Ya. Tapi misalnya kalau guru tersebut sudah diberi waktu, misalkan kita kasih waktu lah 1 semester, tapi tetap tidak ada perubahan, ya kita mau tidak mau kita di awal sudah dipersiapkan alternatif keputusan lain. Apakah memang diperlukan guru tersebut diganti atau dirubah, misalkan dari guru kelas yang mungkin tidak cocok untuk guru tersebut, mungkin dialih tugaskan menjadi guru mahal atau sesuai dengan keahliannya. Mungkin dari awal harus kita lihat dulu latar belakang pendidikannya. Kalau misalnya sarjana pendidikan agama, mungkin dia ahli dengan agama, itu belum tentu menguasai guru kelas. Nah, misalnya sekarang dia menduduki lagi memegang guru kelas. Keputusan yang kedua alternatifnya, kalau dia tidak bisa meningkatkan kemampuannya dalam memegang kelas, selain sebelumnya sudah diberi waktu untuk perubahan, tapi tidak mampu, ya boleh tidak mau harus dialihfungsikan. Dan kalau masih juga belum bisa Di bidangnya, mungkin kita pikirkan alternatif ketiga. Apakah kita, tapi tetap keputusan harus dijalankan karena berhubungan dengan siswa yang jadi korban siswa. Kita harus mempertimbangkan siswa akan yang dirugikan itu, yang lebih besar itu siswa. Jadi kalau saya lihat berarti Bapak itu sebenarnya walaupun institusi tetap ujungnya berpihak kepada murid Bapak yang diutamakan. Tadi kan Bapak udah menjelaskan ya langkah-langkah prosedurnya. Tadi kan awalnya untuk kasus guru saja kita ambil langkah yang pertama ada diskusi mungkinnya seperti itu, terus dilakukan lagi pendekatan atau mau dilihat kompetensi sesuai kompetensi gitu ya, kompetensi kalau bidang bagusnya di guru bidang aja, guru mapel gitu. Kalau guru kelas bagusnya kompetensinya dari PGS-nya lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang tadi? Di dalam pengambilan keputusan kadang-kadang seorang pemimpin tidak bisa begitu saja mengambil keputusan sendiri. Mungkin memerlukan diskusi dengan guru-guru yang lain sebelum mengambil keputusan. Karena keputusan tersebut kalau salah mengambil kan bisa berakibat fatal, baik bagi personal maupun di dalam institusi. Maka harus matang lah, kita diskusi dulu, kemudian kita mengambil beberapa orang dulu yang senior lah, misalnya PNS dulu lah, kita ajak berdiskusi, berpikiran, yang pada akhirnya akan mendapatkan sebuah keputusan yang disepakati oleh semua, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti tidak akan ada lagi yang dirugikan atau tidak terima
karena sebelumnya kita sudah mendiskusikan hal tersebut. Jadi Bapak tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus melihat situasi di lingkungan sekolah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan tersebut pasti ada dalam kalau seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Tantangannya ada kepentingan pribadi, baik dari diri sendiri, kemudian dari personal yang ada di institusi tersebut. Pasti semuanya mempunyai kepentingan sendiri. Tantangannya mungkin bagaimana kita supaya bisa semua aspirasi gitu ya, semua punya aspirasi tercover semuanya, sehingga semua orang tidak semua senang lah, buat dikatakan semua senang, semua walaupun tidak maksimal karena mungkin di dalam suatu keputusan itu pasti ada salah satu pihak yang kurang mendukung, kemudian kurang terwakili, itu mah udah wajar. Yang penting selama keputusan tersebut berpihak pada semua, kemudian untuk kepentingan bersama, kepentingan guru, kepentingan mahasiswa. Mengenai ada kepentingan pribadi, kalau merugikan, kira-kira merugikan ya gak apa-apa, pasti ada saja yang itu mah apa namanya, di dalam hidup pasti ada dua macam, ada yang suka, pasti ada yang bisa. Jadi Bapak lebih mengutamakan pengambilan keputusan itu berdasarkan keputusan bersama, jadi tidak bisa egois gitu ya, istilahnya, tidak berdasarkan keinginan diri gitu. Walaupun kita punya nilai kebajikan, tetap kita melihat ke orang lain. Karena orang lain juga pasti mungkin menurut kita baik, belum tentu. Makanya diperlukan diskusi. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus rumah yang tadi? Apakah langsung bisa menyelesaikan di tempat hari itu juga, terus atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk prosedurnya seperti apa? Mungkin untuk jadwal penyelesaian permasalahan tersebut belum ada, tapi selama masalah tersebut apabila ada tidak langsung diselesaikan di tempat, mungkin perlu pengkajian dulu, latar belakang dulu, analisa dulu, terus bagaimana kalau keputusannya penyelesaiannya seperti apa, cara penyelesaiannya, terus apakah diperlukan kita berdiskusi dulu atau mungkin langsung diselesaikan oleh diri sendiri gitu misalnya. Kalau sekiranya permasalahan tersebut perlu selesai hari itu juga, mungkin diperlukan hari itu juga selesai di tempat. Mungkin di situ tantangannya sebagai pemimpin adalah harus bisa memutuskan sesuatu yang kadang-kadang mendesak, kemudian bertentangan dengan hati nurani. Dilema di situ. Nah itu dilemanya. Itu kita harus tak gitu. Jadi pengambilan keputusannya situasional ya Pak ya. Kalau memang harus diselesaikan hari itu juga. Jadi kita harus siap sedia kapan bisa mengambil keputusannya. Itulah mungkin perlu sebagai pemimpin itu ada yang disebut dengan kepemimpinan, manajerial dan sebagainya. Sangat diperlukan, harus dilatih terus-menerus jiwa kepemimpinan gitu. Terus adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Tentu, bahkan bukan seseorang, mungkin banyak orang yang bisa membantu ya, seperti tadi di dalam diskusi itu kan diperlukan mungkin bukan PNS tapi honorer juga boleh dibawa, dilibatkan di dalam proses tersebut, karena semua orang pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin tidak terpikirkan
seseorang itu ternyata mempunyai kecerdasan lebih dari kita, kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita, yang lain pikirkan. Mungkin ya bukan seseorang, mungkin semua yang ada di semua pihak, baik dari guru, kalau ada dari orang tua, dari jadi semua pihak untuk mendukung. Sebenarnya faktor dari luar itu banyak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini membuat keputusan yang pembelajaran yang dapat saya petik semakin menambah kedewasaan, kedewasaan berpikir yang tadinya tidak disangka-sangka ternyata jadi kepala sekolah seperti ini. Banyak permasalahan yang tidak terbayangkan sebelumnya tiba-tiba muncul begitu saja dan harus siap dan yang mungkin dengan terus belajar meningkatkan kompetensi diri, kemudian terus-terusan ya, kita dari semua orang belajar meningkatkan jiwa kepemimpinan kita ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Semoga kami memberikan pencerahan juga untuk saya bahwa sebagai pemimpin itu kita harus siap sedia mengambil keputusan, harus situasi apapun. Ini pembelajaran dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.